Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Wahyu Widayat di channel Inspirasi Cara Berarsitektur. Video kali ini mengenai peran dasar seorang arsitek. Ya, narasi keponya kata anak muda sekarang, apa sih yang dikerjakan oleh seorang arsitek? Inspirasi kali ini dimaksudkan agar sahabat muda memahami peran seorang arsitek saat berarsitektur. Maksudnya berkegiatan dengan arsitektur. Untuk membedakan peran dasar seorang arsitek berkeahlian teknik arsitektur dibandingkan dengan ahli teknik atau technician adalah dengan memahami perannya. Ya, memahami perannya. Peran pertama terutama sebagai seniman perancang, kreatif artis. Ya. Seorang arsitek mengungkapkan atau mengekspresikan ide pemikirannya dengan menyusun material berupa fisik bahan bangunan seperti kayu, batu, beton, dan lainnya untuk membentuk ruang dan permukaan yang akan menyenangkan masyarakat penggunanya. Cara seorang arsitek ada kesamaannya dengan seorang seniman atau artis. Seniman menyusun dan memanipulasi atau membuat rekaan di atas kanvas atau media lainnya berupa gambar atau lukisan. Dan perbedaannya dengan seorang arsitek adalah seorang arsitek dibatasi permintaan yang nyata berupa batasan anggaran pembiayaan dari si pemberi tugas atau klien. Seorang seniman menyediakan dana sendiri yang memadai dan membeli bahan-bahan untuk berkarya dan dapat mengekspresikan atau mengungkapkan diri secara utuh berupa gambar atau lukisan sejak awalnya tanpa ada ketergantungan dari si pemberi tugas atau klien. Seorang arsitek bagaimanapun juga tidak akan berkarya dan menuangkan ide atau gagasannya di atas kertas tanpa permintaan atau penugasan dari si pemberi tugas atau klien, dengan pembatasan anggaran yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan hasil kreasinya atau karyanya. Sebagai contoh ilustrasi, pemberi tugas atau klien yang datang kepada seorang arsitek akan menyatakan kebutuhannya secara sistematis dan terencana dengan menyebutkan atau membahas juga mengenai perkiraan awal ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk maksud tersebut. Pemberi tugas mengharapkan atau meminta pada seorang arsitek untuk mendesain atau merancang suatu bangunan atau gedung yang dapat memenuhi kebutuhannya. Arsitek oleh sebab itu akan membuat desain atau rancangan dan mengungkapkan pemahamannya sesuai permintaan pemberi tugas dengan perannya sebagai seniman perancang. Peran kedua, sebagai ahli bangunan. Pemberi tugas berharap bangunan atau gedung dimaksud dapat berfungsi dengan baik tentunya, memadai kapasitasnya dan dapat memberi kenyamanan bagi penggunanya. Hal lain yang membedakan peran arsitek sebagai perancang dari seorang seniman adalah arsitek secara keseluruhan tergantung pada pihak lain yang akan mengeksekusi atau mewujudkan rancangan atau desainnya. Seorang seniman umumnya mengekspresikan atau mengungkapkan ide atau gagasan dengan mengeksekusi lukisannya sendiri ya. Kalau seniman itu mengeksekusi lukisannya sendiri dengan menyelesaikan pekerjaannya ya. Sedangkan seorang arsitek harus menyelesaikan ide atau gagasan desainnya dan memberi instruksi kepada pihak lain seperti kontraktor dengan para pekerjanya atau pelaksana untuk mewujudkan pekerjaannya. Dari uraian tadi jelas kalau seorang arsitek dan aktivitas perancangannya selalu terkait dengan pertimbangan untuk mewujudkan fisik rancangannya. Dengan perannya ini, dia harus tahu beberapa hal ya. Dengan perannya ini ada 3 hal yang harus ia tahu. Pertama, ia harus tahu cara atau teknik membangun. Kedua, ia harus tahu semua kelengkapan bangunan yang harus disediakannya. Ketiga, ia harus tahu bagaimana suatu ide arsitektural dapat diwujudkan berupa bentuk fisik yang nyata. Kita masuk ke peran ketiga.
Peran ketiga sebagai seorang sosiolog. Jika seorang ahli teknik, ia akrab dengan bahan bangunan dan metode membangun atau konstruksi. Tetapi sebagai ahli teknik yang sekaligus sosiolog, ia juga harus akrab dengan masalah kemasyarakatan dan memperkirakan akibat atau efek bangunannya terhadap masyarakat dan aktivitas sosialnya. Kita masuk ke peran keempat, ya, seorang arsitek sebagai mitra ahli, ya. Di sini perannya sebagai mitra ahli dengan keahlian teknik lainnya. Peran ini dibutuhkan ketika ia berada dalam suatu masalah yang rumit atau kompleks di luar keahliannya. Karena seorang arsitek tidak dapat merancang suatu bangunan tanpa suatu ide atau gagasan yang jelas mengenai bagaimana cara orang lain atau pihak lain kelak akan dapat membangunnya. Sehingga yang memerlukan konsultan ahli teknik di luar keahlian arsitektur yang memang ahli di bidangnya seperti ahli struktur, ahli mekanikal dan elektrikal, bahkan ahli akustik atau tata suara sekalipun, sehingga pendapatnya dapat dijadikan bahan evaluasi dan penyesuaian berupa terhadap rancangannya, ya, berupa rancangannya. Sehingga untuk dapat mengerjakan semua ini, ia harus memahami banyak ilmu pengetahuan atau sains, pengetahuan umum dan tentunya pengetahuan teknik. Tidaklah mudah memang mengkombinasikan bakat merancang dengan kemampuan praktis di bidang tata suara dalam diri seseorang maksudnya. Tetapi bagaimanapun juga, berbekal kepekaannya, ia harus menjadi seorang arsitek yang lengkap atau komplit. Peran kelima, sebagai pengusaha atau bisnismen. Seorang arsitek juga harus mengerti beberapa hal mengenai masalah ekonomi. Sejujurnya harus dikatakan bahwa ia tidak akan pernah ditugaskan untuk merancang tanpa batasan anggaran. Ini berarti bahwa seorang arsitek juga mempunyai peran penting sebagai pengusaha. Seorang arsitek juga harus dapat mendesain bangunan secara ekonomis. Ini berarti ia harus menggunakan bahan bangunan secara efisien. Efisien di sini maksudnya hemat dan tanpa terbuang. Ya, terbuang ini terbuang percuma. Kalau orang bilang waste, ya. Dan menghindari tampilan rancangan yang tidak perlu dari rancangan bangunan. Jadi hal-hal yang tidak perlu sebaiknya tidak ada dalam rancangan bangunannya. Ia bukan berarti tak boleh menggunakan bahan bangunan yang mahal, karena pada bangunan tertentu bahan bangunan yang mewah dan bagus perlu dipertimbangkan untuk digunakan untuk memberi kesan mahal dengan penampilan atau menampilkan keindahannya. Marmer, stainless steel, dan bahan bangunan sendirinya misalnya boleh dipertimbangkan untuk digunakan misalnya pada bangunan bank, kantor, dan hotel mewah, tetapi memang tidak disarankan digunakan bagi mereka yang sedang berusaha membatasi diri, ya. Mereka yang datang kepada arsitek dan sedang dalam usaha untuk membatasi diri dari kemewahan, mengingat kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Dalam perannya sebagai seorang pengusaha, seorang arsitek juga harus mengerti mengenai prosedur atau iklim berusaha dan dapat mengurus dan menyusun kontrak pelaksanaan pembangunan secara terpisah. Kontrak pelaksanaan pembangunan adalah suatu perjanjian di antara dua pihak, ya, antara pemberi tugas dengan pelaksana pembangunan, dalam hal ini kontraktor, ya. Arsitek disebutkan dalam dokumen kontrak sebagai seorang yang bertindak dalam segala kondisi di antara pemberi tugas dan kontraktor, dan dalam tugasnya sebagai pengawas pekerjaan yang jujur di antara kedua pihak tersebut. Ia harus memastikan pihak kontraktor menghormati kontrak dan prosedur pelaksanaan pembangunan sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknis, orang bilang menyebutnya spek, ya. Pada waktu yang bersamaan memastikan jika pemberi tugas juga memenuhi kewajibannya membayar kontraktor sesuai yang telah dilaksanakannya, ya, menurut ketentuan kontrak. Orang biasanya menyebutnya termin, ya, ketika memasuki termin pekerjaan. Oleh sebab itu sudah jelas jika arsitek memang adalah orang yang mempunyai integritas, maksudnya tidak memihak, ya, mempunyai integritas di sini tidak memihak dan tidak disangsikan lagi sifatnya, jauh dari sifat celah dan jauh dari kecaman. Arsitektur adalah salah satu dari beberapa bidang profesi yang mengatur keseimbangan di antara beberapa pertimbangan seperti seni, teknik pelaksanaan, ekonomi, dan sosial.
catatan yang menjadi perhatian kali ini adalah seorang arsitek dengan perannya yang lengkap tersebut harus mampu mengatur dan menjaga keseimbangan dengan sebaik-baiknya. Camkan ini ya, saya ulang. Seorang arsitek dengan perannya yang lengkap tersebut harus mampu mengatur dan menjaga keseimbangan dengan sebaik-baiknya. Demikian video inspirasi mengenai peran dasar seorang arsitek. Sampai di sini video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada tampilan channel inspirasi cara berarsitektur berikutnya dengan bahasan yang tentunya lebih menarik. Jangan sampai terlewat. Tetap semangat dan selalu terinspirasi. See you.